melindungi kita semua, buat yang muslim dan yang buat mukmin juga. Aku selalu berdoa agar kita dalam lindungan Allah dan setia menjadi umat Rasulullah hingga akhir zaman. Jadi aku ini sebenarnya sudah merasa lelah ya, capek, lelah dan ingin istirahat. Entah kenapa ya, lelah, capek dan ingin istirahat. Sama ketika waktu aku berangkat umroh juga rasanya aku lelah, aku capek, aku ingin istirahat. Jika meninggal aku di Madinah rasanya sesuatu yang aku inginkan ya. Meninggal ketika umroh itu benar-benar luar biasa ya. Tetapi di sini takdir hidup, perjalanan hidup berkata lain. Aku masih harus berdiri tegak untuk melakukan sesuatu dan banyak hal ternyata. Jadi intinya aku masih diberikan tugas ya, tugas sama Allah dan juga Rasulullah ya. Sepulang umroh itu banyak hal-hal yang terjadi dan banyak hal-hal yang harus aku lakukan, termasuk dekat dengan alam, menyayangi alam. Bukan hanya satu kucing-kucing saja ya kalau dari hewan, tapi banyak kucing sampai di kucing-kucing jalanan gitu. Jadi sebelum umroh aku hanya mempunyai satu kucing, sekarang udah banyak kucing yang aku harus perhatikan ya, ada di halaman, ada di jalanan juga. Itu dari hewan ya. Terus aku juga harus melakukan banyak hal di luar waktu aku sebagai ibu rumah tangga. Ini tugas aku belum selesai. Dari tadi aku hanya bisa menatapnya aja. Terus bagaimana ini? Gitu. Aku sedang memadukan list. Aku bikin list ini brukat ya. Brukat tuh kan. Maaf ya, aku udah lelah, benar-benar lelah, ngantuk kali ini. Tapi nggak bisa tidur. Jadi ini songket. Nah, aku suka songket. Jadi nanti aku akan ambil pinggirannya buat list ke sini tuh. List ke sininya buat list aja. Jadi pemantas ini aku bikin gamis yang panjang-panjang, gamis haramain ya. Pokoknya gamis laki-laki lah. Panjang aku mau pakai list. Inilah sisa senggang waktu aku tuh biasanya ngerjain gamis-gamis itu malam hari. Jadi sebelum tidur, setelah tugas aku sebagai ibu selesai, anak-anak juga udah santai, baru aku ngerjain ini. Tapi sekarang beranjak anak-anak juga udah semakin dewasa ya, jadi dia ngertiin keadaan mamanya dan mereka juga kadang udah pintar sendiri ya. Jadi aku lebih agak leluasa mengatur waktunya. Hanya saja malah sekarang aku mengurangi jam waktu luang kreativitasnya ya, karena kondisi fisik ya berbeda. Kayak dulu itu selosin itu bisa semalam. Aku itu kalau mau menyelesaikan pekerjaan harus selesai malam itu juga. Jadi memang tipe pekerja keras ya. Ternyata sudah 5 tahun ini tenaga aku berkurang ya di situ ya. Walau bagaimanapun juga kan usia kita bertambah, terus kita juga kurang bisa memperhatikan makanan yang kita makan ya. Jadi pola makan itu harus benar-benar dijaga. Ya teman-teman, jangan mengikut aku, kadang pola makan sama minum itu kurang diperhatiin ya. Jadi aku mau mengkombinasi ini tuh songket. Aku suka songket. Dulu pernah pakai waktu aku masih gadis, pernah pakai
songket ya, songket, punya songket satu dulu, tapi udah dikasihin sama dipakai buat kegiatan anak-anak sekolah gitu. Jadi itu mudah-mudahan aku bisa menyelesaikan semuanya. Padahal sedikit ini cuman bawaannya agak malas gitu, agak gimana ya, ini tugas yang harus aku lakukan, suka atau tidak suka, mau tidak mau. Kalau Allah sudah menugaskan sama kita, kamu harus melakukan, kamu bisa, kamu mampu gitu. Padahal kita udah misalkan aduh aku udah lelah, aku udah capek, tapi kamu harus gitu. Kalau Allah sudah memerintahkan dan Rasulullah meridhoi gitu ya, jadi kita harus gitu. Seperti aku mau pakai nikab ya, sebenarnya itu hijab lah, kalau hijab kan wajib ya, kamu pakai gitu. Suka atau tidak suka, gerah atau tidak gerah, kamu harus menggunakan hijab gitu. Kamu harus berubah menjadi lebih baik sebagai mukmin gitu. Belajar. Kalau dari segi ilmu, belajar sama guru-guru besar. Tapi kalau dari hijab, itu kewajiban seorang muslimah ya. Jadi suka atau tidak suka, merasa gerah atau tidak, kamu harus mengenakan hijab. Sepulang umroh 2018, aku juga dituntun untuk menutup ini ya, wajah dengan nikab. Jadi aku sudah dituntun dari Masjidil Haram itu untuk ditutup nikah, ditutup intinya tuh aku sudah dituntun ditata gitu. Kalau ditutur ya ditata dengan menggunakan masker. Kalau berfoto itu pasti aku kebanyakan pakai masker ya. Terus aku perhatiin yang dilihat itu apa ya, aku pakai masker ya. Terus ternyata sepulangnya itu aku dituntun buat memakai nikab ya. Di situ Allah memberikan jalan dengan sendirinya ya. Jadi di tetangga depan kok ada itu ya, ada permakan. Aku cerita nih tentang cerita aku memakai nikab. Jadi pas aku memakai masker terus gak bisa lepas ya. Terus aku singgah ke tetangga aku yang permakan waktu itu di depan rumah gitu. Akhirnya dari situ aku memanfaatkan pasmina yang tidak terpakai, hijab segi 4 yang tidak terpakai dipakai buat cadar ya. Jadi awalnya dari situ. Jadi aku tidak menggunakan cadar yang hitam gitu. Jadi memanfaatkan kreativitas yang ada lah, bahan-bahan yang ada di rumah gitu. Habis dari situ, kok ibu itu bisa bikin baju juga ya, aku lihat kok dia bisa jahit baju juga gitu. Jadi di situ Allah dengan mudahnya memberikan jalan-jalan pada kita. Nah di situ ternyata dari proses hijrah aku gitu, semakin kita ingin memperbaiki diri, Allah menunjukkan jalan gitu ceritanya. Jadi kalau kita berniat hijrah itu Allah menunjukkan jalan dengan mudah, dengan sendirinya gitu, tanpa harus kita cari. Dia itu memperlihatkan sendiri gitu. Oh itu rumah itu rumah penjahitnya gitu. Jadi kita dituntun rumah penjahit. Terus waktu itu aku melihat dia menjahit baju gamis ya. Akhirnya aku tertuntun, kenapa aku juga tidak mencoba untuk menjahit karya sendiri gitu ceritanya. Awalnya 1-2 gamis ya, lama-lama aku ada rezeki, akhirnya bisa stok banyak gitu intinya. Jadi aku bisa memproduksi kreativitas sendiri. Kan awalnya aku menyuplai dari temen ya, jadi reseller kalau karena aku baru belajar di bidang baju syar'i ya. Jadi aku reseller dari temen. Sepulang umroh aku malah dituntun memproduksi kreativitas gamis sendiri gitu, dengan gaya-gaya aku sendiri ya. Alhamdulillah lah, aku jahit buat aku, ternyata yang lain juga seneng gitu. Intinya orang-orang unik ya biasanya, karena aku juga menerima pesanan sesuai dengan permintaan masing-masing pelanggan gitu.
jadi pesanan Ganis. Modelnya selain dari model yang aku buat, ya itu intinya aku diberikan tugas nih kayak ini. Kemarin aku mencari kain yang seperti di Arab ya, oleh-oleh Arab. Ternyata aku dituntun ke toko si Uda, ada katanya ini cuma satu-satunya ini warnanya. Akhirnya seperti dituntun, terus harganya juga nggak terlalu lagi diskon lah ya, harganya lagi yang biasanya harganya normal ini lagi inilah gitu, lagi ada diskon. Jadi alhamdulillah bersyukur buat aku diberikan tugas terus, padahal aku ya Allah lelah sekali rasanya, capek gitu, kayaknya ingin tidur gitu, pokoknya istirahat. Karena aku memang tidak suka kalau dalam kehidupan ini tidak suka berdebat, apalagi memperdebatkan yang tidak perlu didebatkan, tidak suka apalah ya, yang berisik-berisik gitulah, rasanya capek ngedengarnya itu, apalagi memperebutkan masalah keduniaan gitu ya. Jadi tapi itulah, kita siap aja nih mulai malam ini ya teman-teman. Mulai kita start, bismillah.